selamat pagi semua yang ada di Amerika, selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat doa bersama ini. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat apalah arti sebuah nama. Gitu. Orang Indonesia punya itu ya kayak frase atau pepatah itu ya, apalah arti sebuah nama. Nah, orang tuh dimanapun di seluruh dunia kalau pertama kali berkenalan pasti menyebutnya itu biasanya apa dulu ya, namanya, ya kan. Kita menyebutnya halo saya Elisheba, ya kan, atau halo saya siapa. Nama seseorang itu yang membuat dia dikenali pertama kali. Jarang ya orang kali pertama berkenalan itu nyebutnya langsung gajinya, jarang gitu. Tapi biasanya yang disebutkan adalah namanya gitu. Nah, saya nggak tahu Anda tuh kira-kira mengalami nggak hal yang seperti yang akan saya ceritakan ini. Tapi dulu di zaman sekolah kita itu atau at least ya saya dan teman-teman itu sering memberi atribut atau julukan kepada teman-teman kita atau kepada satu sama lain gitu. Mungkin kita juga dijuluki sesuatu gitu ya. Dan biasanya julukan atau panggilan-panggilan yang diberikan ini mewakili sebuah atribut dari orang tersebut gitu. Jadi ada waktu saya SMA ada salah satu teman saya yang dijuluki kuda katanya gitu. Karena ada salah satu guru yang bilang katanya wajahnya dia itu kayak kuda gitu. Gurunya itu kok ya kayak gitu gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ada lagi teman yang lain gitu, teman waktu sekolah waktu SD, guru olahraga kami itu menjuluki dia ini karena kita orang Jawa Timur ya. Jadi dia dijuluki Kutrik gitu katanya. Karena teman saya ini lincah dan gesit gitu. Jadi badannya kecil, geraknya cepet, katanya tuh kayak Kutrik gitu, kayak capung gitu kali ya. Jadi keterusan sampai tingkat sekolah lanjutan pun kita panggil dia itu Kutrik gitu. Apalagi namanya itu kan William. Jadi sebuah nama yang lumayan umum ya gitu, banyak orang kan pakai gitu. Jadi William yang mana? Oh, William Kutrik kita bilangnya gitu. Nah, salah satu rekan di gereja saya di Alpha Omega Church ada yang dijuluki namanya itu Feni Astaga itu karena dia itu dulu sering sekali ngomong astaga, apa dikit astaga, apa dikit astaga gitu. Terus kebetulan juga di gereja Feni-nya ada beberapa gitu. Jadi untuk membedakan dia disebutlah Feni Astaga gitu. Nah, jadi kira-kira Anda paham ya maksudnya ya konsepnya. Jadi karena nama itu menandai seseorang, membedakan dia dari yang lain dan biasanya dengan nama mana seseorang itu dipanggil itu bicara tentang atribut atau kepribadian dari orang tersebut. Nah, Tuhan kita itu juga punya nama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan nama-nama inilah dia membuat dirinya itu bisa dikenali oleh kita. Nah, kita ini kan punya Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang tidak terbatas, yang sebenarnya tidak bisa diselami oleh manusia, tapi dia itu mau untuk dikenali oleh kita dan bahkan bisa membuat dirinya itu untuk bisa dikenali oleh kita, dia mengizinkan dirinya itu bisa diakses oleh kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-10. Kalau Anda ada Alkitab baik di gadget atau Alkitab fisik, kita boleh lihat bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya, kita simak bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat itu bilang nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, dikatakan di sini tuh digambarkan nama Tuhan itu seperti menara. Nah, menara itu apa ya gitu ya? Nah, menara itu mewakili beberapa hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menara itu adalah tempat yang tinggi biasanya. Menara itu juga bisa jadi tempat berlindung.
Menara itu tempat yang kelihatan dari jauh, dan menara itu juga bisa menjadi simbol atau kebanggaan sebuah kota atau tempat gitu, jadi ikon. Nah, saat dikatakan nama Tuhan adalah menara, berarti maknanya tuh gimana ya buat kita ya gitu. Nah, kita akan lihat. Kalau yang pertama tadi, menara itu adalah tempat yang tinggi. Oke, kita akan juga lihat nama Tuhan itu juga mewakili tempat yang tinggi, menggambarkan bahwa begini, ada kuasa yang lebih besar dari diri kita. Mengingatkan kita saat menara itu adalah tempat yang tinggi, mengingatkan bahwa kita itu punya bukan hanya Tuhan yang lebih besar, tapi dialah Tuhan yang terbesar. Dia yang mengatasi segala-galanya. Nah, sehingga waktu kita itu memanggil nama Tuhan, calling on the name of God, ada kuasa yang jauh lebih tinggi dari kita, bahkan yang terbesar mengatasi segala-galanya. Jadi waktu kita itu memanggil nama Tuhan, atau waktu kita itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya kan, kadang-kadang itu bagian itu tuh kan kita cepetin gitu ngomongnya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi waktu benar-benar dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa yakin bahwa ada semacam backup gitu ya, special forces yang mendukung atau mensupport atau ngebackingin hidup kita gitu, karena dia adalah tempat yang tinggi, bahkan yang tertinggi. Nah, yang kedua, kalau dikatakan menara itu adalah tempat berlindung. Nah, nama Tuhan sebagai menara juga adalah tempat berlindung. Berlindung dari apa gitu? Dari pikiran-pikiran yang salah, dari tipuan-tipuan iblis. Karena nama Tuhan dan kebenaran tentang nama Tuhan itu menjadi tameng buat kita. Jadi kalau ada tipuan, kita bisa tangkis dengan tameng itu gitu. Apalagi nanti ya, setelah ini kita akan lihat satu persatu apa saja sih nama Tuhan. Wah, itu powerful banget. Nah, kalau yang ketiga, kalau menara itu adalah tempat yang kelihatan dari jauh, ya kan? Nama Tuhan sebagai menara itu juga istilahnya gini, menjadi sesuatu yang gini, karena menara itu biasanya kan tinggi, eye catching, itu membuat dia stand out dari yang lain gitu, dan kita bisa fokus kepada hal tersebut di antara sekitar-sekitarnya gitu kan. Nah, demikian juga dengan nama Tuhan, membuat dia stand out dari yang lain. Kalau misalnya Anda kan di New York gitu, ikonnya kan Empire State Building gitu, dia tinggi sekali gitu, membuat dia stand out dari hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga kita fokus kepada Empire State Building, kita nggak ngeliat yang sekitarnya. Nah, nama Tuhan itu juga gitu, membuat dia stand out dan kita bisa fokus kepada namanya dan kebenaran tentang namanya lebih daripada keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Jadi kita tidak terdistract oleh hal yang lain, tapi kita bisa fokus kepada hal itu, kepada nama Tuhan yang adalah menara yang kelihatan dari jauh ini, ke wujud pribadinya, atributnya, kepribadiannya, dan sifatnya. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa menara yang keempat adalah simbol atau kebanggaan, ya kan? Biasanya orang tahu bahwa itu adalah Paris. Dari mana? Menara Eiffel. Orang bisa tahu bahwa itu Italia. Dari mana? Menara Pisa, ya kan? Orang bisa tahu itu New York, dari mana? Empire State Building, tinggi sekali. Orang bisa tahu bahwa itu Dubai, dari mana? Burj Khalifa. Ya kan? Menjadi simbol, jadi kebanggaan, bahkan ciri khas dari tempat itu. Nah, untuk kita, nama Tuhan itu bisa jadi kekuatan buat kita. Jadi kebanggaan bagi kita. Menjadi sebuah personal revelation atau pewahyuan yang pribadi. Jadi hal yang bisa kita sebut, bisa kita bawa kepada keseharian kita, bisa kita share kepada orang lain gitu. Jadi sesuai sifatnya menara, ya kan, tinggi, tempat berlindung, kelihatan dari jauh, menjadi simbol atau kebanggaan. Oke, sekarang kita paham gitu kan, nama Tuhan, hubungannya dengan menara. Tapi terus apa aja gitu? What are the names of God? Apa aja sih nama-nama Tuhan? Nah, ini ada macam-macam dan luas sekali. Saya tahu juga di saat ini ya, saya juga pasti sangat terbatas, tidak mungkin bisa mengulas semuanya. Dan saya juga disclaimer, saya bukan pakar teologi,
Mungkin buat orang yang udah ahli pembahasan ini akan terlalu dangkal mungkin gitu ya. Tapi saya berusaha untuk supaya ini bisa relate ke kita semua, termasuk yang tidak pernah belajar teologi sekalipun atau yang belum pernah dengar tentang ini sama sekali. Jadi ini bukan kelas teologi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya berdoa kita mengenal kepribadian Tuhan kita, dan memang ini baru, mungkin kayak menyentuh permukaan aja, enggak gitu, karena dia sebegitu tidak terselami. Nah, jadi kita akan lihat beberapa dari sekian banyak nama Tuhan, dan saya berdoa ini bukan hanya jadi studi atau informasi, tapi kita bisa punya pengalaman pribadi dengan masing-masing atribut dan kepribadian Tuhan ini gitu. Jadi ini bukan hanya jadi kosakata yang baru atau bahasa yang aneh, tapi ini bisa jadi pengalaman pribadi kita dengan kepribadian Tuhan yang digambarkan oleh namanya. Nah, yang pertama adalah gini, L. Jadi EL gitu ya, L. L itu artinya adalah mighty, strong, all powerful, berkuasa, kuat, dan empunya segala kuasa. Nah, biasanya dia akan diikuti dengan lanjutan atau atribut yang lainnya, seperti contohnya Elohim di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi frase Allah menciptakan itu menggambarkan dia sebagai Elohim, yaitu Allah pencipta. Atau dia juga disebut dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia juga disebutkan El Elyon, Allah Maha Tinggi. Dia juga disebut El Roy, Allah yang melihat. Dia juga disebut El Gibor, the mighty God. Dan banyak sekali yang lainnya. Jadi beberapa masuk ke nama-nama orang juga, seperti antara lain namanya kakak saya. Yang satu namanya Elia. Elia artinya Yahweh adalah Allahku, Jehovah is my God. Elisa artinya Yahweh adalah keselamatanku, Jehovah is my salvation, dan lain-lain. Jadi namanya yang pertama disebutkan misalnya El, kemudian diikuti oleh sifat-sifat lainnya seperti yang tadi sudah kita lihat. Nah, yang kedua, nama Tuhan disebutkan dia adalah Alpha dan Omega. Wah, mentang-mentang gerejanya namanya Alpha Omega Church. Bercanda sih, tapi beneran. Jadi alpha artinya adalah yang awal, omega artinya yang akhir. Jadi alpha dan omega berarti dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ini menggambarkan bahwa Tuhan itu kekal. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, karena yang awal dan yang akhir adalah dia sendiri. Gitu. Tidak ada yang menciptakan Tuhan, karena dia memang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, sehingga dalam kehidupan keseharian kita bisa berbangga bahwa kita punya Tuhan yang dia bukan diciptakan oleh apapun. Dia tidak tergantung oleh apapun, tidak ada awalnya karena awalnya adalah dia dan tidak akan pernah berakhir. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa kita bisa mempercayai Tuhan kita yang adalah Alpha dan Omega. He is eternal, dia juga karena dia yang awal dan yang akhir, maka dia maha hadir bukan hanya secara ruang, tapi juga secara waktu. Gitu. Dia ada di hari ini, dan di saat ini pun dia sudah ada di hidup kita yang mungkin 23 tahun lagi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di saat itu, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, bentuk nama Tuhan. Dia disebutkan Immanuel. Nah, ini muncul bahkan sebelum Yesus dilahirkan. Itu nubuatan tentang Yesus menyebutkan bahwa dia akan dinamakan Immanuel. Nah, sehingga tercatat di Matius 1 ayat yang ke-23 yang adalah kutipan dari nubuatan Yesaya. Gitu kan, Yesaya mencatatnya di Yesaya 7 ayat 14, dikutip di Matius 1 ayat 23 yang berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu sangat indah sekali, itu yang terjadi lewat Yesus. Dan lewat Yesus kita bisa mengalami bahwa pribadi Allah itu ada bersama dengan kita, ada di tengah-tengah kita, hidup bersama dengan manusia, beraktivitas bareng dengan manusia, menjadi manusia, relate dengan manusia, dan segitu relate-nya dengan manusia sampai dibilang di Ibrani 4 ayat 15 bahwa kita punya imam besar yang
turut merasakan kelemahan kita, saking dia itu segitu relate-nya sama kita. Jadi dia adalah Tuhan, ya kan? He is God, all powerful, dia El, dia Alpha Omega, tapi dia juga Immanuel, menyertai kita, sangat relate dan down to earth dengan kita. Nah, kemudian yang keempat, dia disebutkan Abba. Nah, ini makin lama makin intim gitu ya. Kalau yang tadi El, Allah yang powerful, Alpha dan Omega, kekal, awal dan akhir. Immanuel ada bersama dengan kita. Sekarang Abba. Abba ini sebutan yang begitu dekat, begitu intim, kayak mesra banget. Roma 8 ayat yang ke-15. Paulus mencatat seperti ini, saya bacakannya, kita simak sama-sama. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi sebutan Aba ini mirip kayak sebutan daddy, gitu. Bukan yang formal seperti what is your father's name, gitu. Tapi deket dan personal, daddy, gitu. Daddy menandakan hubungan yang deket, yang casual, yang tidak berjarak, bukan sesuatu yang formal, tapi ada kedekatan gitu di dalam relationship itu. Dan bisakah Anda bayangkan Tuhan loh yang punya inisiatif untuk bikin gini buat kita. Tuhan yang berinisiatif, yang punya hubungan yang segitu dekatnya dengan kita. Dan hubungan bapak dengan anak itu hubungan yang tidak bisa di-cancel oleh apapun, tidak bisa dianulir oleh apapun. Orang bilang ada yang namanya mantan istri, mantan suami, ya kan, mantan calon loh, mantan calon, baru calon udah jadi mantan ya. Tapi katanya tidak ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak. Itu walaupun kita sudah mau, misalnya contoh misalnya, anggap aja saya ya, tapi ini hanya contoh. Misalnya saya mikir, aduh, udahlah, pokoknya saya udah males, fed up dengan keluarga saya gitu. Misalnya, ini hanya contoh, tapi saya nggak fed up dengan keluarga saya sih. Saya sayang keluarga saya. Misalnya saya bilang, aku nggak mau lagi namaku Elisheba Sutopo supaya nggak relate nih sama orang-orang ini gitu. Ganti aja namanya jadi Elisheba Suprapto gitu misalnya. Ya kan, saya ganti namanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya kan, di Indonesia bisa diurus surat ganti nama gitu, mau diganti namanya, tapi tidak bisa dipungkiri di akta kelahiran akan tertulis saya adalah anak dari Bapak A dan Ibu B. Atau akta kelahirannya disobek, dimusnahkan, dibakar, bisa, tapi di dalam DNA saya tetap adalah DNA orang tua saya, nggak bisa di-cancel oleh apapun. Nah, hubungan yang seperti itulah yang Abba kita pilih untuk menjadi hubungan antara dia dengan Anda dan saya. Tidak bisa di-cancel oleh apapun. Once kita adalah anaknya, selama-lamanya kita adalah anaknya. How powerful is that? Dan betapa dicintainya kita ini. Nah, yang kelima yang akan kita lihat. Kalau tadi dia adalah El, the mighty God. Dia Alpha dan Omega, dia kekal. Dia Immanuel, dia ada bersama kita. Dia Abba, segitu dekatnya dengan kita. Nah, yang kelima adalah Yahweh atau Jehovah. Ini salah satu sebutan yang paling powerful. Karena dulu di zaman Israel tulisannya hanya YHWH. Hampir kayak seperti napas gitu, saking kudusnya namanya. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan atau reveal ke Musa pertama kali waktu dia bilang di Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Nah, pertama kali Tuhan menyebut namanya sendiri dengan Yahweh ini. Mungkin bingung ya, aku adalah aku. Oke, aku apa gitu. Dan dia bilang I am, katanya. Oke, I am what? Ya kan, I am harusnya diikuti dengan apa gitu yang lain, predikat yang lain. Nah, aku adalah aku, I am. I am what? I am whatever you need. I am all that you need. Aku adalah apa yang kamu butuhkan. Sehingga saya rasa di satu sisi, saya nggak tahu ya, mungkin ini hanya analisa dan pemikiran saya. Di satu sisi, mungkin Tuhan itu membuat itu agak
kesannya seolah-olah menggantung, supaya kita bisa letakkan predikat yang begitu personal antara dia dengan kita. Mungkin aku adalah aku apa? Aku adalah bapakmu. Apalagi untuk orang yang tidak punya figur bapak. Aku adalah sahabat untuk yang kesepian. Aku adalah kekuatan untuk yang lemah. Aku adalah pengharapan untuk yang tidak berpengharapan. Aku adalah pembebas untuk yang terikat. Aku adalah damai untuk yang mungkin selalu tertekan dan khawatir. Aku adalah semangat untuk yang patah arang. Aku adalah apapun yang kamu butuhkan. I am all that you need. Nah, sehingga Yehova ini konsepnya agak mirip seperti L tadi, diikuti oleh belakangnya yang memperjelas karakteristik Tuhan. Jadi dia disebutkan juga Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Allah damaiku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hari ini sebagai penutup, saya pengen mengajak kita melihat sebuah piece atau sebuah cuplikan yang kalau kita baca kelihatannya biasa aja, tapi ternyata di dalamnya itu begitu kaya akan nama Tuhan. Yang saya berdoa ini bisa jadi pengalaman buat kita semua. Salah satu passage yang keren banget dan ternyata dalam setiap kalimatnya menggambarkan atribut dan kepribadian Tuhan yang begitu luar biasa. Kita lihat sama-sama di Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kita buka gadget kita atau Alkitab fisik kita ke Mazmur 23. Nah, saya pengen ngajak kita ngelihat dari angle yang dan perspektif yang kayak asik banget sih kalau saya lihatnya gitu. Saya berharap Anda juga menemukan seperti itu. Jadi dia katakan, saya akan bacakan ya, kita simak bareng-bareng karena waktunya udah mepet juga. Mazmur 23 dimulai dari ayat pertama. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Anda tahu kalimat itu, Tuhan adalah gembalaku, menggambarkan dia adalah Yehova Rohi, God my shepherd, Tuhan gembalaku. Kemudian kalimat berikutnya bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menggambarkan bahwa dia adalah Yehova Jireh, Tuhan penyedia buat kita. Ayat 2 dilanjutkan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Menggambarkan karakteristik dan namanya, Yehova Shalom, Tuhan damaiku, God is my peace. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, he restores my soul. Berarti Jehovah Rafa, God my healer, Tuhan penyembuhku. Kemudian ditulis, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu dia adalah Yehovah Sidkenu, the Lord of righteousness, Allah kebenaranku. Kemudian sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Itu mewakili dia adalah Jehovah Shammah, the Lord who is right here. Tuhan yang ada di sini. Kemudian gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia adalah Jehovah Ezer, God my help, Tuhan pertolonganku. Dikatakan ayat 5 lanjutannya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dia adalah Jehovah Nisi, the Lord my standard of victory, Tuhan keselamatanku. Kemudian engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Jehovah Emkadesh, the Lord who sanctifies, Tuhan yang menguduskan karena mengurapi kita dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dia disebutkan Jehovah Mana, the Lord my portion, Tuhan bagianku. Kemudian dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menggambarkan dia adalah Jehovah Chelek, the Lord my inheritance, Tuhan warisanku. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih arti sebuah nama? It means everything. Dan hari ini Tuhan menyatakan pribadinya, karakternya, dan apa yang dia ingin lakukan untuk Anda dan saya lewat namanya. Sehingga sesi ini bukan hanya sekedar kelas teologi atau kita belajar informasi yang baru, tapi saya berdoa ini menjadi revelation dan pengalaman kita bersama dengan tiap-tiap karakteristik Tuhan. Sehingga apakah dia untuk kita hari ini?
What is He for us right now? What can He do for you right now? Apa yang bisa Dia lakukan untuk Anda? Karena Dia mau melakukannya buat saudara dan saya. Dan dikatakan, I am anything that you need. I am all that you need. Dia berkata, aku adalah apapun yang kamu butuhkan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami punya pribadi Tuhan yang lebih dari cukup buat kami. You are more than enough for us. Mungkin seringkali Tuhan kami cari kepuasan buat diri kami di tempat yang lain. Kami cari mungkin healing buat diri kami di area yang lain. Tapi betapa kami disadarkan hari ini bahwa kami punya Tuhan yang who is all that we need. Engkau adalah apapun yang kami butuhkan, ya Tuhan. Dan biarlah di sore hari ini kami bukan hanya sekedar belajar kelas teologi atau kami hanya sekedar dengar sesuatu yang baru. Tapi biarlah setiap atribut Tuhan ini boleh menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga siapapun kami dan seberapa lama pun kami sudah menjadi orang Kristen, seberapa lama pun kami berjalan mengiring Tuhan, atau seberapa baru, seberapa sebentar kami berdoa Tuhan, kami boleh punya pengalaman yang begitu personal dan pribadi dengan setiap atribut dan setiap nama pribadi Tuhan sendiri. Sehingga kami bukan hanya mengenal Engkau berdasarkan pengetahuan atau apa yang kami dengar atau informasi ya Tuhan, tapi kami boleh benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi dan punya perjalanan pribadi bersama dengan Tuhan. Kiranya setiap hal yang kami pelajari atau kami dengar ya Tuhan, itu menjadi a fresh and new revelation, menjadi fresh and new experience saat kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan aktivitas kami yang berikutnya saat kami akan melanjutkan hari kami. Kiranya dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Anugerah dan perkenanan Tuhan itu terus mengiringi setiap langkah kehidupan kami, dan Tuhan sendiri akan membuat kami semakin mengalami Tuhan, sehingga kami juga boleh membagikannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.